Dan antum ketahui bagaimana kelompok Yahudi zaman now, mereka yang membenci kaum muslimin, maka mereka membunuh dengan rudal-rudal mereka kebanyakan anak-anak kecil. Dan ini yang menjadi sasaran mereka. Lihat bagaimana liciknya mereka. Kaum muslimin di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Umar, aku dulu berjalan bersama Nabi di dalam peperangan, dan Nabi murka di saat melihat ada anak-anak dan perempuan terbunuh. Maka dilarang kaum muslimin, la tumathilu fil harb wala taqtul al-aulad was-sibyan wan nisa. Maka dilarang mencincang atau memotong seperti kuping, hidung, leher bagi orang-orang yang sudah meninggal. Sudah meninggal sudah. Kenapa harus dipotong hidungnya, dipotong tangannya, dipotong lehernya dibawa? Maka naha anil musillah, dilarang oleh Nabi dari pembunuhan secara keji. Kalau sudah mati ya sudah. Kemudian Nabi marah di saat melihat ada anak-anak kecil dan perempuan. Maka Nabi melarang kaum muslimin membunuh anak-anak kecil dan perempuan. Jadi perang di dalam Islam beradab. Yang diserang laki-laki yang sehat dan dia menjadi tentara, bukan warga sipil, bukan perempuan, bukan anak-anak kecil dan laki-laki perempuan jompo yang tidak bisa bahkan bergerak dengan badannya karena sudah tua. Maka ini dilarang di dalam Islam. Namun al-Yahud dijadikan sasaran sekarang justru anak-anak kecil. Apa yang menjadi pemikiran mereka? Bahaya besar bagi mereka anak-anak kecil. Karena anak-anak kecil itu sebentar lagi akan dewasa, dan mereka akan menghafal Al-Quran, dan mereka akan tafakuh fiddin. Maka ini yang mereka takutkan daripada orang-orang yang ada di lapangan dan para serdadu-serdadu. Sehingga mereka lebih menitik beratkan menghancurkan anak-anak kecil, yang mana mereka akan tumbuh dengan cepat menghafal Al-Quran dan sunnah, dan menghidupkan sunnah-sunnah, dan mereka lebih mentargetkan anak-anak daripada orang-orang yang dewasa yang sudah sibuk dengan dunia, disibukkan dengan pekerjaannya, disibukkan dengan anak istrinya untuk mencari makan, tidak ikut belajar. Namun mereka akan menghafal Al-Quran dan sunnah dengan mudah. Ini lihat bagaimana pemikiran Yahud lebih kejam dari yang lainnya. Yang lainnya membantai perempuan, memperkosa dan sebagainya. Maka ini tidak, targetnya anak-anak kecil, karena mereka akan mudah menghafal Al-Quran dan menerima agama ini. Adapun para serdadu kebanyakan sudah 30 tahun dan seterusnya sibuk dengan dunia mereka. Namun mereka yang ada di rumah dari anak-anak remaja, ini yang mereka takutkan. Maka ini menjadi pendalilan bahwa mereka sangat mengetahui kecerdasan anak-anak kaum muslimin, dan ummahat al-muslimin mengajari mereka Al-Quran dan sunnah di rumah mereka. Ini yang mereka takutkan. Dan ini menjadi pendalilan bahwa anak-anak usia kecil justru hafalannya sangat kuat dan encer. Oleh sebab itu disayangkan bagi orang-orang tua yang menjadikan anak-anaknya tidak belajar, terutama seperti usia-usia kalian yang masih muda dan menghafal sangat kuat. Bahkan disebutkan di dalam syair Arab, hifdu as-sibyan kanaksi fil hajar, bahwa menjadikan hafalan bagi anak-anak yang kecil itu bagaikan mengukir di atas batu kali. Maka jika kalian mengukir di atas batu kali diukir dengan nama Muhammadun Rasulullah,
maka terkena hujan, terkena apa saja tidak akan pernah leleh. Karena apa? Karena telah diukir oleh pahat di atas batu tersebut tulisan Muhammadun Rasulullah misalnya. Maka itulah hafalan dari anak-anak yang kecil, maka mereka al-Yahud mentargetkan anak-anak kecil. Itulah target kami. Maka di dalam Islam justru tidak boleh. Anak-anak kecil apa dosanya? Tidak ikut berperang. Yang berperang itu orang-orang yang dewasa. Dan tidak boleh membunuh perempuan karena mereka sipil, bukan dari orang-orang yang membunuh. Maka adab dari kaum muslimin di dalam peperangan selain kami sebutkan tadi, tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh perempuan, dan tidak membunuh orang-orang yang jompo, dan tidak mumatsilah atau tidak melaksanakan maslah ataupun mutilasi bahasa Indonesianya, dicincang, dipotong tangannya, dipotong kupingnya, hidungnya biar tidak dikenali dan sebagainya. Maka ini diharamkan di dalam ajaran Islam. Faida qataltum fa ahsinul qitla. Jika kalian membunuh, maka berbuat baiklah dalam membunuh. Tidak usah dicincang dan tidak membunuh anak kecil. Apa dosa mereka? Maka dari adab di dalam hadis ini, di saat berperang dengan kelompok kufar, ucapan Nabi ala rislik. Ma makna ala rislik? Ala mahlik, bitumakninah, la batish wa ajlah, fa innaha khilafal adab. Maka maknanya, jika kalian berperang, maka ala rislik, santai, pelan-pelan, jangan terburu nafsu ingin membunuh, tapi sampaikan dulu tauhid, dakwahi mereka. Maka ini dari adab, tidak mencari waktu mereka lagi lengah kemudian ditikam dari belakang dan sebagainya misalnya dalam peperangan, tidak. Maka Nabi dulu memerintahkan agar datangi mereka, kemudian dakwahkan kalimat tauhid. Baru setelah itu jika mereka enggan, maka dihancurkan. Maka bukan karena kita kebencian kepada mereka akhirnya langsung hancurkan saja, tidak. Tapi unfud ala rislik, datang kepada mereka dengan pelan-pelan, dengan penuh adab, dan sampaikan kepada mereka dakwah kami kepada Islam. Silahkan masuk Islam, selamat. Dan faidah yang ke-25, al-khamisatu wal ishrun, ad-da'watu ilal Islam qoblal qital. Maka lihat bagaimana adab seorang muslim. Apa sih jihad itu hakikatnya? Berperang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka bagaimana caranya? Ad-da'watu ilal Islam qoblal qital. Kita berdakwah kepada Islam sebelum berperang. Dan ini sesuai dengan ucapan di dalam hadis, summa ud'uhum Islam. Maka datanglah kepada mereka dengan penuh adab. Kemudian setelah sampai kepada mereka, dakwahkan kepada Islam. Kami mengajak kepada kalian masuk Islam. Aslim taslam. Kalian masuk Islam, kalian akan selamat. Ini adab yang mulia dari agama Islam di saat berjihad. Maka mereka kepada musuh-musuh Islam tujuannya berperang agar apa? Agar mereka masuk kepada Islam. Sehingga tidak terburu-buru membunuh mereka. Yang penting di bumi hanguskan, diratakan dengan tanah orang-orang kafir. Tidak pantas di dunia, bukan. Mengajaki mereka kepada Islam. Maka jika mereka dalam keadaan sudah masuk Islam, maka khairun lak min humrin na'am. Berapa besar dari faidah orang-orang yang masuk Islam dikarenakan dakwahmu.
Wasabi as-sadis wal isrun, maka pelajaran yang ke-26, annahu masru'un liman da'au qabla dalika wa qutilu. Maka termasuk di dalam syariat liman da'au qabla dalika wa qutilu, barang siapa yang berdakwah sebelum itu wa qutilu, kemudian dia terbunuh. Ai haitsu amara aliyan an yad'u wal yahuda ma'a qaunihim da'au qabla dalika wa qutilu lama kanu fil madinah qabla an yajillu. Maka boleh disyariatkan untuk mendakwahi mereka kepada Islam dan sebelumnya terjadi peperangan dengan mereka, seperti di Madinah mereka mengkhianati Nabi di perang Khandaq, dan Nabi akhirnya datang kepada mereka, la salata illa fi Bani Quraidah, tidak ada salat kecuali di sana, cepat kita hancurkan Bani Quraidah. Dan semua difatwakan oleh Nabi yang berakal, kecuali yang tua jompo yang memang tidak bisa ikut berperang, maka diselamatkan. Dan anak-anak yang sobi dilihat apakah sudah keluar tumbuh bulu atau belum, maka jika sudah ditebas lehernya, dianggap sama hukumnya pengkhianat kepada kaum muslimin dan Nabi Muhammad. Kemudian terjadi perang Khaybar, maka tetap didakwahi meskipun telah terjadi pertempuran dengan orang-orang Yahud, namun disyariatkan karena hikmah dari perang melawan mereka agar mereka masuk Islam. Maka lihat bagaimana keindahan Islam. Apa sih tujuannya kalian berperang? Apakah hanya membunuh, membumi hanguskan orang-orang kufar? Dijadikan orang-orang kufar itu killing field, ladang-ladang pembunuhan massal, kuburan-kuburan massal dari mereka? Tidak. Maka diajak kepada Islam. Jika mau alhamdulillah selamat, maka jika tidak baru bertempur. Faidah as-sabi'atu wal isrun, yang ke-27, ad-da'watu bil hikmah liqaulihi akhbirhum bima yajibu. Maka berdakwah itu dengan hikmah sesuai dengan ucapan Nabi, akhbirhum bima yajibu. Maknanya, kabarkan kepada mereka dari apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kalian, wahai orang-orang kufar. Maka ini adalah dakwah penuh dengan hikmah. Sesuai ucapan Allah, ud'u ila rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhahal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Maka berdakwahlah kepada Allah dengan hikmah, penuh hikmah, wal mau'idhahal hasanah, dan ceramah-ceramah yang baik, disisipi Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Wajadilhum billati hiya ahsan, jika kamu berjidal dengan mereka maka berdebatlah dengan debat yang penuh adab. Maka dakwah dengan hikmah meskipun dalam peperangan. Kata Nabi, akhbirhum bima yajib, sampaikan kepada mereka apa yang diwajibkan di dalam syariat ini. Masuk kepada Islam, selamatkan diri kalian dari api neraka. Maka terbayang bagaimana perangnya zaman kaum muslimin dulu. Tidak perang dalam pengkhianatan dan seterusnya. Maka lihat bagaimana Yahudi di zaman Nabi di Madinah di saat perang Khandaq, sebelum datang orang-orang Arab yang berkumpul dan berkolaborasi menghancurkan Madinah, maka sebelum itu kelompok Yahud dalam keadaan ketakutan kepada Nabi, maka mereka ta'ayush, maknanya adalah hidup berdampingan dengan membuat persetujuan. Tidak boleh orang Yahud menyerang Muslim dan Muslim menyerang Yahud. Maka Nabi, agama yang penuh rahmah, boleh selama Nabi di sini tidak memerangi mereka.
dan mereka tidak memerangi kaum muslimin. Maka mereka menyetujui karena mereka mengetahui kaum muslimin semakin hari semakin banyak, semakin hari semakin berkuasa, menang dari peperangan-peperangan kaum kufar di Badr dan peperangan yang lainnya. Akhirnya orang-orang Yahud menyetujui ini. Namun di saat datang orang-orang kufar Arab yang berkumpul menyerang Madinah dari berbagai kota, berbagai negeri, dari orang-orang Badu Bayaran dan sebagainya, dari kufar, semuanya ingin mengembargo dan menyerang kaum muslimin di Madinah. Maka orang-orang Yahud mempunyai kesempatan yang dia pergunakan, kesempatan hanya satu kali, kata mereka. Menggunakan kesempatan